apapun yang kita lakukan sekali lagi dalam rangka memperbaiki citra pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan sebaik-baiknya dengan visinya adalah kita semua memperoleh kepastian. Garis bawahi kita melakukan penataan, ya. Ini berpenghuni semua, Pak? Ada penghuni semua. Ada penghuninya ya. Oh, ini yang disegel ya? Ya, Yang disegel. ini buat kami. Buat kami. Sekarang jadi yang bersangkutan tapi sudah kembali ke lapas Ibu? Belum, masih ada di rumah sakit Opname. Boromio. Opname di Boromio. Iya, masih di Boromio. Ini ya. Nah, ini Wawan. Karena yang disegel yang bersangkutan di sana. Ya, sana. Ya. Boleh nengok Pak? Ah, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Lutfi, apa kabar? Baik. Mau mengenakan itu dulu silakan Pak. Ya. Kami ada kamera kalau Bapak mau pakai. Permisi ya Pak. Assalamualaikum. Gimana situasi keadaan Pak? Baik. Langsingan saya lihat. Oh, Hah? mudah-mudahan. Hah? Olahraga terus? Ya, banyak minum. Banyak minum, itu yang penting ya. Jadi, wah banyak buku-buku ya Pak? Oh ya. Buku-buku. Menghabiskan waktu jadi dengan membaca ya Pak Ufit? Ya, itu Iya, buku-bukunya. Buku-bukunya lengkap. Saya kalau meriset dulu. Iya, iya. Sehari bisa habis baca berapa buku Pak? Ya, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya. Wah sempat bisa olahraga juga ya Pak? Iya. Ini apa Pak? Untuk jalan. Jalan? Ya, sepeda pasif. Sepeda pasif. Iya. Ya. Kemarin dengar yang kejadian KPK nangkap Kalapas Pak? Iya, saya lihat di TV depan itu. Nah, apa komentar Bapak? Saya tidak paham kejadiannya bagaimana, jadi saya tidak terlalu mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi informasi bahwa fasilitas bisa didapatkan dengan membayar sejumlah uang, apakah itu Pak Lutfi juga ketahui? Saya dulu masuk sini tanpa ada apa-apa, biasa-biasa saja. Saya tidak tahu. Rasanya sih mungkin enggak ya. Bapak tidak pernah dimintai? Saya tidak pernah. Saya kan sudah lama di sini. Sudah berapa tahun ya Pak jalan sekarang? Saya kebetulan nggak berhitung hari, biasanya jatahnya para penyanyi itu berhitung hari. Tapi lebih dari 5 tahun sudah ada ya Pak? Kurang lebih. Kurang lebih 5 tahun. Jadi Pak Lutfi tidak pernah dimintai sejumlah uang tertentu? Enggak, sejak saya datang dulu biasa-biasa saja. Tapi untuk memasukkan fasilitas-fasilitas tambahan ini apakah Pak Lutfi dimintai uang Pak? Saya berbicara bahwa saya punya masalah kesehatan. Jadi ini kan dulu standar betul. Saya punya ambeien, saya punya ini harus frekuensi ke toilet harus tinggi. Dan dulu operasi beberapa kali kan. Jadi saya minta dulu saya dapat keterangan dari dokter tentang masalah kesehatan. Jadi mereka membantu dan memberikan rekomendasi biasa-biasa saja. Karena alasan medis. Alasan Dulu kan medis. saya beberapa kali masuk rumah sakit dulu. Ya kalau di sini ya berangkat. Sudah lebih sehat? Makanya kita jaga betul supaya jangan sampai terulang. Ya. Kayak air, saya harus menyediakan air banyak. Karena dulu operasi batu ginjal, ambeien, jadi harus kita kita merawat diri sendiri. Terima kasih Bapak. Oke.
Assalamualaikum. Pak Wawan, apa kabar? Kemarin habis dari rumah sakit? Kenapa Pak? Kemarin habis dari rumah sakit? Iya. Sakit apa Pak Wawan? Saya sakit kepala sama lutut Mbak. Oh, kenapa? Udah nggak apa-apa sekarang Pak? Agak mendingan sih Mbak, tapi tetap kalau sakit kepala sering pusing gitu. Kalau lutut memang mesti dioperasi lutut saya. Oh begitu. Berapa lama kemarin Pak di rumah sakit? Di rumah sakit saya dari hari Senin. Dari hari Senin, ya. Sel Pak Wawan disegel sama KPK Pak? Iya. Oh. Iya. Pak Wawan tahu kenapa kira-kira disegel? Saya nggak ngerti. Ah. Saya nggak ngerti. Tapi situasi selnya di dalam ada apa aja Pak Wawan? Enggak sih, kamar aja kayak gini. Kamar biasa? Kamar biasa aja. Gitu. Ada fasilitas apa di dalam? Enggak, biasa kamar ya kayak gini aja. Kayak gini? Iya. Ada TV di dalam? TV enggak. Enggak. Ya. Oh, KPK bilang diduga keras ada transaksi uang yang terlibat ketika memberikan izin fasilitas keluar LP. Ada uang yang dibayarkan ke Kalapas. Pak Wawan ketika mendapatkan izin keluar apakah membayar sejumlah uang Pak? Enggak, kalau saya sih enggak. Enggak ya Pak? Enggak, iya. Jadi izin prosesnya mengajukan biasa saja? Biasa sih. Seberapa sering Pak Wawan keluar? Enggak sih, enggak sering ya. Kalau memang artian sakit ya saya ngajukan. Kebetulan misalnya sakit gigi gitu kan, atau sakit memang ya ngajukan gitu. Mengajukan izin. Kalau di rumah sakit ada yang mendampingi Pak dari lapas? Ada. Ada. Jadi selalu bersama petugas dari lapas ketika di rumah sakit. Kemarin juga ada petugas dari lapas yang mendampingi. Oke. Assalamualaikum. Pak Akil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bapak? Kurang sehat. Iya, ini saya lihat di klinik perawatan medis. Iya. Sakit apa Bapak? Wah, banyak penyakitnya. Kalau Itu. Obatnya aja semua. Boleh saya masuk Bapak? Boleh. Boleh. Wah, banyak sekali obatnya Pak Akil. Ya. Apa aja nih Pak? Obat semua, Mbak. Wah, Penyakitnya memang dalam perawatannya gitu. Apa jadi kata dokter Pak? ada jantung dan penyempitan di pembuluh. Harus operasi? Sebenarnya harus operasi tapi masih cuma Jadi masih ini dulu? ya. Iya, pucat nih Bapak. Sakit, Mbak. Iya, maaf mengganggu ya Pak. Nggak Ini apa-apa. soalnya lagi ramai kemarin kan Kalapas ditangkap KPK. Iya. Jadi soal kamar yang fasilitas 200 sampai 500 juta, Pak Akil pernah dengar juga itu, selentingan itu. Yang kita dengar itu biasanya kan yang pada mau pulang, terus ada yang mau mungkin ya karena udah direhab misalnya dicat gini mungkin ada gantian lah kayak asrama gitu mungkin ya. Tapi kalau sampai senilai itu sih menurut saya nggak mungkin juga. Apa juga yang mau beli sampai misalnya kayak gini 500 juta kan nggak mungkin lah. Jadi berapa yang Pak Akil dengar biasanya kalau untuk mengambil alih kamar yang sudah direnov gitu? Nggak pernah dengar angkanya, tetapi situasi seperti itu Mungkin terjadi. ada. Kalau saya sendiri mah enggak, sejak masuk ya dari sini. Di sini ya. Musik. Itu kelompok band saya. Di mana tuh Pak? Di sini. Oh di sini. Ya. Jadi ini teman-teman di Ya sini semua semuanya suka udah pada musik? keluar, tinggal saya sendiri sama pemain drama yang masih sini. Penyanyinya Pak Akil? Ya sedikit Vokalis? lah vokal. Vokalis. Ini kamar mandi ya Pak? Kamar mandi, Pak. Boleh saya lihat Pak? Oh boleh. Boleh ya Pak? Ini kan saya kan diabetes, jadi kencingnya terus-terusan. Gitu. Jadi ya kita juga gunakan untuk sholat, kamar mandi. Jadi kita usahakan bersih. Kan ini kan Iya. bangunan tua, Pak. Ini rembes ini. Oh, Rembes sampai basah. tapi ini udah diganti tehelnya ya Pak? ganti ketehel apa namanya, lapisnya gitu. Iya. Baik. Karena untuk mandi, untuk ini ya saya kira
normal lah, kita yang usia 60-an kan pasti sudah sakit. Itu jadi kita kenyamanan kamar itu sesungguhnya untuk kepentingan kesehatan kita juga. Ya. Kesehatan jasmani dan rohani. Rohani kita sholat, ngaji, kan kita perlu bersih. Nah kalau ini, saya malam itu paling kurang 7 kali harus buang air, karena diabetes. Oke. Oke lah kalau kita dianggap jahat ya, tapi kita kan manusia juga. Bahwa satu yang terjadi itu bukan mengeneralisir semuanya. Banyak di sini kasihan Pak, bener. Ada yang dari 75, ada yang sakit, ada yang diamputasi kakinya. Itu nggak punya biaya, kita juga urun untuk membantu mereka sesungguhnya. Yang kasusnya juga nggak jelas, tapi tipikor semua kan gitu. Tipikor doa apa istilah kita di sini? Tipe kordo apa Pak istilahnya? Iya, banyak Pak. Iya. 80% sini tipikor doa Pak. Asli. Yang paling banyak sini kan kepala desa. Di bawah ya Pak? Iya, di bawah di atas juga ada. Oke. Uang dari mana ya? Ini dapat 7.500 sama yang bapak cicinya 40.000. Pemirsa, KPK membongkar praktek jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin yang melibatkan kepala lapas dan narapidana. Aksi lancung ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Untuk membahas hal itu sudah hadir Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly di studio Mata Najwa. Selamat malam Pak Yasona. Saya sebetulnya masih banyak video-video yang lain Pak Yasona. Jadi nanti setelah ini saya juga akan putarkan beberapa video hasil saya ikut dengan sidak dari Dirjen Kumham, tapi secara umum saya ingin minta komentar Pak Yasona dulu. Ini memalukan untuk Anda Pak Menteri? Kalau peristiwa ini sangat memalukan pastinya. Tetapi kalau idealnya memang lapas itu enggak menyiksa, idealnya itu. Tapi kan karena kemampuan finansial negara, ya kita belum mampu. Yang di Sukamiskin itu kan menjadi diskriminatif. Itu saja persoalannya. Kalau kita bandingkan lapas-lapas tetangga saja, Malaysia, Hong Kong, jangan katakan Amerika, jangan katakan Norway, Belanda dan lain-lain, itu memang harus yang dihilangkan di dalam penghukuman adalah penghilangan kemerdekaan. Oke. Hak untuk berkunjung, hak berkomunikasi, hak untuk mendapat perawatan, itu semuanya ada. Pak Yasona, Tetapi sebelum kita masuk ke detail apa yang ideal, saya ingin minta komentar Anda keseluruhan dulu Pak. Setelah melihat video pertama tadi, itu Anda terkejut? Apa sesungguhnya tidak terlalu terkejut? Karena kan sudah sering kita dengar soal ini Pak. Pasti, ini kan pasca pemberitaan Tempo kan sudah kita bersihkan, ya sudah kita wanti-wanti lagi. Waktu Kalapas kita, ini nanti malam ini habis dari sini saya rapat. Mencari assessment, mengakses beberapa orang untuk menjadi Kalapas Sukamiskin. Itu yang ke-6 sesudah saya jadi menteri. Yang menjadi persoalan keterkejutan adalah membeli fasilitas yang sangat berlebihan itu dengan angka yang siapa saja pasti tergoda. Dan ini sangat barbarik dan saya kira itu yang saya katakan kepada kepada jajaran saya, ini tamparan keras buat kita dan saya kira ini menjadi momentum awal untuk membersihkan semua. Maka pada hari Minggu seluruh Indonesia dan sampai sekarang jalan terus. Sekaligus juga barangkali dulu konsentrasi kita narkoba dan lain-lain, lapas produksi dan lain-lain. Sekarang ini ya udah soal-soal yang seperti terjadi di Sukamiskin hari ini. Saung semua dibongkar, ada beberapa yang sekedar untuk tamu mungkin diberikan dan kita akan membangun saung untuk itu. Tadi ada sel yang kemudian bukan hanya untuk tidur tapi juga ada ruang kerjanya Pak. Nah itu sudah berlebihan, itu tidak dimungkinkan. Anda baru tahu soal itu Pak Yasona? Saya kaget tadi itu. Ruang kerja khusus? Ruang kerja, tidak boleh itu. Satu orang kan satu sel.
Nggak bisa satu orang 2 sel. Jadi kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ya itu tadi yang dikatakan tadi, itu yang membuat kita marah, ada jual beli fasilitas. Kita harus break, setelah ini kita